Surga atau ke Aneh. neraka? Kebodohan ini anak buahmu. Yesus menanggung dosa itu ke surga atau ke neraka? Dong, gimana saya ngomong kalau di mute? Makanya nyambung, jangan kau ngomong sendiri. Enggak. Yesus menanggung seluruh dosa-dosa Kristen itu ditanggung ke surga atau ke neraka? Mute, gimana saya ngomong? Udah turunlah. Hei, ternyata Masa Tuhan bikin lu penghuni perbandingan manusia dengan neraka. kualitasmu gimana? Hei, ternyata Tuhan lu penghuni neraka. Karena dia adalah makhluk yang paling banyak berdosa. Dosa memperkaos, dosa membunuh, dosa memburi, dosa mencuri, merampok, menipu, apalagi membodohi, apalagi seluruh dosa ditanggung sama Yesus. Pertanyaan saya, kemana Yesus menanggung dosa manusia? Ke surga atau ke neraka? Hei, kemana Yesus menanggung seluruh dosa? Ke surga atau ke neraka? Masa? Kata iblis, biarlah aku menanggung dosa kalian, wahai Kristen. Yang penting kalian ikut aku sama-sama ke neraka. Biarlah aku yang menanggung dosa-dosamu, tapi temani aku di neraka ya. Karena tidak mungkin Yesus ke neraka. Maka yang ke neraka adalah iblis dalam nama Yesus. Siapa yang menanggung dosa mencuri? Yesus. Siapa yang menanggung dosa memperkaos? Yesus. Siapa yang menanggung dosa membunuh? Yesus. Ketika kemudian orang oten korupsi, siapa yang menanggung? Yesus. Seluruh dosa-dosa orang Kristen ditanggung oleh siapa? Yesus. Yesus dan Yesus ini ketika dia menebus dosa, dia tebus ke mana? Ke surga atau ke neraka? Pengikutnya itu termasuk aki jongkok. Kualitas begini cuman curhat dia. Curhat saja kerja lu. Oten kalau tidak salah tafsir terjemahan Quran, pasti dia tafsir kitabnya sendiri. Itulah Oten, tak punya otak. Yesus bilang ke Yahudi, jangan kau berikan Oten barang-barang kudus dan mutiara. Makanya kau bahlul. Ditanya Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawabanmu? Hei! Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawab. Orang menebus utang kemana? Ke pegadaian. Bukan hanya cuma ngomong, aku nebus utangmu ya. Selesai. Enggak. Harus ke mana tempat menebus utang. Di mana tempat menebus dosa? Di surga atau di neraka? Di neraka. Berarti yang mati di salib itu adalah penghuni neraka. Siapa penghuni neraka itu? Kamu kualitasmu begitu. Siapa Kau penghuni bandingkan neraka manusia itu? dengan burung pipit. Yesus Bagaimana gurunda asli gini? atau Yesus palsu? Yang Kamu penghuni bangga neraka. banget kau dibilang gurunda, tapi kualitasnya begitu. Curhat Manusia aja kau sandingkan dengan terus. burung pipit. Bagaimana intelekmu? Lah kalau Tuhan dibandingkan Tapi kau dengan manusia dipuja-puja boleh. orang ini, makanya pemujanya itu orang-orang IQ jongkok itu. Kamu tidak mau manusia dibandingkan dengan burung pipit, tapi Tuhan kubandingkan dengan makhluk terkutuk, boleh? Perbandingan itu harus seimbang. Apa seimbangnya Tuhan dengan manusia, kuceluk? Sekarang kalau Tuhan saya kubandingkan dengan kodok binatang. gimana? Pintar mana kau sama kodok? Mau kau Tuhan dibandingkan sama kodok? dibandingkan dengan binatang. Yesus kau bandingkan dengan binatang. Manusia kau bandingkan dengan manusia. Itu baru pas. Bagaimana kualitas gurunda Yesus kayak manusia gini? kau bandingkan dengan Dibandingkan domba. manusia dengan burung pipit. Disaksikan 1.800 orang ini. Begini kualitasnya gurunda. Malu dong. Masih bagus burung pipit daripada babi. Yesus katakan begitu.
Jangan kau lemparkan Kalian mutiara ngaku-ngaku kepada babi. Babi yang dimaksud orang di sini babi Gurunda, asli 1.800 atau Kristen? penontonnya begini. Apa kualitasnya Yesus, gini Gurunda? Yesus menganggap babi itu babi asli atau Kristen. Jangan kau lemparkan Nah, mutiara keluar kepada aslinya. babi Nanti asli dari Ragunan keluar atau semua. kepada Kristen. Pertanyaan lo. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi asli atau babi Kristen yang dimaksud? Kau curhat aja terus kerjamu kau. Kurangi minum ketuban kuda. Kebanyakan curhat kau itu, bukan diskusi. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi asli atau Kristen yang dimaksud babi di situ? Kemana kau taruh mukamu 1.800 menonton kamu kualitasmu begitu Itu bro. aja terus. Manusia kau Itu bandingkan aja dengan terus. pipit. Kemana? Itu aja terus. Akimu. Yesus membandingkan kau yang manusia dengan babi. Hanya kamu Matius 7 dikutuskan nomor dari 6. Bunda. Itu yang Yesus mengkhususkan itu orang-orang membandingkan. tidak berkualitas itu. Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham kah? Keluar aslinya. Nanti dari Ragunan keluar semua. Matius Dari 7 Ragunan. nomor 6. Di situ Yesus nanti membandingkan kau selangkangan. dengan babi dan Nah, itu anjing. itu. Itu dalil. Kau mau diskusi atau kau mau curhat di sini? Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham? Matius Keluar. 7 nomor 6. Bukannya agama itu jadi kemaslahatan cuma. Kok kamu Lah, saya baca dalil. Agama itu kemaslahatan, tapi dibuat agamamu untuk enggak. kemaslahatan umat. Bukan Yesus untuk yang mengatakan menyakitin orang itu lain. kepada Yahudi. Jangan kau melemparkan Agama itu mutiara dibuat untuk kepada kemaslahatan babi. umat, bukan untuk Babinya menyakiti di orang situ lain, siapa? bro. Anda paham dengan itu kan jabatanmu Gurunda. Babi di situ siapa yang dimaksud Yesus? Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi di situ siapa? Yesus membandingkan manusia siapa dengan babi di situ? Babi. Sorry. Babi. Astagfirullah. Sorry. Yesus membandingkan babi di situ dengan siapa? Jawab babi. Salah. Sorry. Predikamu Gurunda, tapi tata keramamu ngomong nggak benar. Yesus membandingkan Tidak ada babi etika, di tidak situ ada dengan adab. siapa? Bagaimana Gurunda jabatan Gurunda gitu? Coba. Buang aja itu jabatanmu Gurunda. Yesus membandingkan manusia siapa di situ Gurunda dengan apa kayak babi? gitu kualitasnya berbicara? Babi, jawab Kamu dulu. ngomong Babi. kasar. Astagfirullahaladzim. Ini mulut saya bilang babi sih. Matius 7 nomor 6 Harusnya kata kamu Yesus, malu jangan pakai kau melemparkan mutiara predikat kepada kamu, babi. Gurunda. Babi yang dimaksud Kita di situ Gurunda. siapa? Babi. Astagfirullahaladzim. Babi. Astagfirullahaladzim. Memang inilah ajaranmu ya. Kepepet. Aku tidak pernah mau ngomong gitu, cuma aku tidak pernah ngomong gitu cuma. Nggak boleh pernah memanggil ngomong orang dengan gitu. panggilan Makanya babi. dibilang, kalau dilempar kau Makanya saya dengan tanya batu, sama lempar kamu dengan kawan, pisang. babi, Kalau nggak kau boleh sebenarnya orang itu disakitin, manggil orang dengan binatang doain, babi. kan gitu. Babi, tidak boleh orang memanggil manusia dengan panggilan babi, nggak boleh babi. Kau paham situ babi? Aduh, kok saya jadi lata malam ini ya? Astagfirullahaladzim. Bukannya Padahal saya agama cuma Islam mau itu bertanya, cuma, bro. Matius Bukan 7, menyakiti orang lain. Matius Anda itu kan 7 menyakiti. nomor 6, Buat Yesus apa itu menyamakan agama kalau manusia menyakiti orang dengan lain? babi. Manusia itulah. mana Itulah. yang Yesus setarakan dengan babi di dalil itu? Makanya pohon itu kelihatan dari buahnya Juma. Babi. Pohon itu kelihatan Babi. dari buahnya. Dari mana kita tahu itu pohon mangga? Dari buahnya. Babi. Dari mana kita tahu? Yesus menyelaraskan manusia mana dengan dari babi di buahnya. data itu? Jadi kalau Babi. umatnya bagus, Babi. Mama susahnya ngajar pohon babi. itu kelihatan dari buahnya. Dari mana kita tahu itu pohon mangga? Dari Babi. buahnya. Dari mana kita tahu itu? Babi susahnya bicara Durian sama dari buahnya. babi. Dari mana kita tahu jambu? Dari buahnya. Sama babi Kalau ngomong umatnya kayak susah gini. sekali. Ngomong sama babi memang Umatnya gini, berat jangan rasanya. kita pertanyakan. Benar enggak? Kita mengharapkan ilmu tapi yang ada cuman celote doang. Saya membandingkan manusia dengan burung pipit. Ngamuk. Yesus membandingkan dirinya dengan babi. Nggak protes. Inilah, nggak ada mutiara. Pertanyaan saya sederhana. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Apakah babi asli atau itu ditujukan kepada orang?
Pertanyaan saya, orang mana, manusia mana yang Yesus sebut dengan sebutan babi itu? Koclok. Dasar pemakan babi. Siksa kali kau, mau sok pintar. Harusnya itu kau naik di sini, kau menjawab bahwa Yesus itu menganggap kalian ini, termasuk Mauli Pak ini sebagai babi. Kan gitu, itu dalilnya ada. Kenapa marah? Kalau Yesus menyebut Mauli Pak sebagai babi, ya terima dong. Kenapa harus malu? Kenapa harus marah? Kalau ada pun kayak Kenapa gitu, harus ngamuk? harus Kan bersorak gitu. Iya kan? Bersorak-sorak kau kayak seperti itu. Tidak, Yesus memanggil muridnya Memang Yahudi. gitu harus diajarkan rupanya. Kata Yesus begini, Om, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, Yesus menyamakan babi itu dengan siapa di situ? Yahudi atau Kristen? Itu Artinya pertanyaannya. apa? Itu artinya apa menurut kau? Kau kan jago apa bahas. Lah Artinya saya justru apa yang kau bertanya bilang itu, Om. Om, Hah? saya bertanya. Di mana? Mari dulu ku baca. Yang mana? Matius itu kau bikin 7, itu? Matius 7 nomor 6. Jangan kau melemparkan Kalau kau mutiara kena- kepada babi. Pertanyaan saya, Kalau kau babi yang memang dimaksud di situ percuma kau, mau lipak apa kau? atau orang Yahudi? Begitu loh. Mulutmu kok kayak gitu apa orang? Lah saya bertanya karena ada dalilnya. Apa sih ini? Ayat Jangan apa? kau- Ayat berapa? Jangan kau memberikan barang Ayat kudus berapa? kepada anjing. Ayat Dan jangan kau berapa? melemparkan mutiara kepada babi. Matius 7 ayat berapa? Ah itu, setuju. Ayat berapa? Ya itu Matius 7. Jangan kau melemparkan mutiara Kamu kepada Matius 7 babi. itu panjang loh, panjang. Iya itu dia 7. Matius 7. Matius 7. Matius 7, jangan melemparkan babi kepada mutiara. Kurang kau, Salah. tapi kau tiap hari baca. Salah, kita, salah, kau salah. Matius 7, Jangan Matius 7. melemparkan babi kepada mutiara. Astagfirullah. Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Nah, itu yang dimaksud babi di situ Ini, Kristen ini, atau ini Yahudi? Yang apa ke ini? Tengok apa cuma. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kau itu nabi palsu itu. Bukan itu, bukan Termasuk itu. kau di sini nabi palsu. Bukan itu. Jangan kau melemparkan Dan kau- kemudian barang-barang kudus kepada anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang disebut anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Jawab. Ayat berapa biar ku baca dulu. Matius apanya. 7, Cak Kangkung. Yesus itu mengatakan. Matius tak 7. tahu. Matius 7 itu panjang. Matius 7 dibilang. Matius 7 ayat 7 begitu. Matius 7 tanggal 25 Desember. Mau. Susah kali lah orang ini. Paut juga kau. Matius 7 tanggal 25 Desember. Astaga maula. Susah kali kau. Juma. Tunggu ku baca ya semua Juma ya. Ya, Ini bacalah. Matius 7 ini panjang ini Juma. Di Matius 7-nya aja, Bu. Nggak usah baca semua. Matius 7 aja. Walaupun ada tertulis di sini, nggak usah kau pala berkuak-kuak seperti Pertanyaannya itu. Baca sederhana, dengan Ibu. bagus. Yang Nggak boleh kayak gitu dimaksud Yesus berkuak-kuak anjing kau. dan babi di Yesus situ itu Yahudi atau mengajarkan. Kristen? Yesus itu kan mengatakan seperti jangan kau mutiara, maksudnya jangan kau apa namanya ini kepada manusia yang tidak mau menerima ngomong perkataannya. apa ini? Ngomong Begitu. apa? Pertanyaan saya, Jangan kamu menghakimi Yesus itu. menyebut Dengar, ini anjing dan babi di Matius situ 7 ya. sebagai Ini Yahudi Matius atau 7, Kristen? Matius 7 gini cuma biar ku baca. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena Bukan dengan nih. penghakiman yang kamu pakai. Bukan Ini itu, Matius 7. Matius Ini 7. Matius 7. Iya, ini Matius 7. Ah, di situ Jangan mengatakan, kamu menghakimi jangan supaya kamu kamu memberikan tidak barang-barang dihakimi. kudus kepada Karena anjing dengan dan jangan penghakiman kau yang kamu melemparkan pakai, mutiara kepada babi. Iya, Pertanyaan iya. saya, anjing dan babi Dengan di situ menghakimi, itu dengan gelar yang dulu diberikan gimana? Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen?
Jawab. biar ku baca dulu kenapa dibilang Yesus itu gara-gara apa kan begitu. Harus kau tahu jalannya kenapa. Gara-gara Yesus arisannya mengatakan nggak itu. naik-naik. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Kitab sendiri akan sudah bahasa diukurkan Indonesia, kepadamu. masih juga belum Mengapa tahu. kau melihat selumber di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau Kayak anak ketahui. TK. Itu kau ini. B, Ini kau itu. A, Matamu B, melihat I, dengan seperti yang B, bilang ini kan. Menghakimi orang babi. Kristen. Tetapi di matamu nggak kau perhatikan seperti apa. Woi, Kau Sambalu. teroris. Kau teroris. Kau tapi mata orang kau perhatikan. Sambalu. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Yesus dengan sebutan anjing dan babi di situ? Yahudi atau Kristen? Itu aja kok repot. Kau melihat kan mata orang yang Kok mata pula kau bahas, Tetapi kok matamu suwe, bukan mata dibahas di sini. sama seperti yang dibilang Yesus. Yesus berkata, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang Yesus maksud anjing dan babi di situ itu siapa? Hah? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bu, yang Yesus maksud anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Kristen? Bu, Kelakuan kalian bertahu kok kau kelakuan? selalu melihat bagaimana Kristen itu, tetapi matamu yang Kok mata dibahasnya ini? Kau umbar-umbar di apa ini? Ini Tetapi ucapan kalau Yesus Kristen yang sedang kita Kristen kaji, itu, Bu. Kau selalu memandang Kristen itu kecil. Padahal kau lagi lebih apa? Yesus berkata di Benar. Matius 7 itu. Iya, memang Yesus, makanya dibilang Yesus itu, kenapa kau kasih mutiara kepada apa? Ini Nah, sama kayak kau nih. Seperti Babi dibilang dan Yesus anjing itu di sini. situ Dengar dulu. ditujukan Yesus Dengar dulu. kepada orang Yahudi atau Mengapa kepada engkau melihat orang selumbar Kristen? di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Balok mata terus. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada Mata terus saudaramu, dibahas ini. biarlah Matamu aku swe. mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Orang bayi keluar dari rahim ibunya kok dibilang Padahal Tuhan ada matamu balok di rusak. dalam matamu. Hai orang Mata munafik lagi. ini, termasuk kau di sini nih, termasuk kau di sini perkataan Yesus ini. Nenekmu kiper. Termasuk kau di sini. Pertanyaan Dengar dulu. saya, ketika Biarlah Yesus aku berkata kepada mengeluarkan muridnya, selumbar jangan itu kau dari- memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaannya, yang Yesus katakan anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Islam belum ada di situ. Aneh-aneh aja orang ini. Woi, lame-lame, jawab. Bu Mauli, bisa diskusi apa enggak Bu Mauli? Aduh. Inilah kalau hantu tua penunggu pohon cempedak begini gaya diskusinya. Tanya baik-baik malah mengamuk. Pertanyaan sederhana loh. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena kami heran kok kalian nggak cerdas-cerdas dalam membahas agama. Kitab kalian sudah bahasa Indonesia, Dengar udah dulu, direvisi. dengar. Ini yang kau katakan kan, yang Matius 7 ayat 6. Ini yang kau katakan itu. Nah, itu dari tadi ayat tuh. 6. Ini kan tadi kan udah dikatakan Yesus di sini. Apa namanya? Jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mata lagi. Ya kan? Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Maksudnya, jangan, ini kata Yesus ini ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Pertanyaannya, Lalu yang ia Yesus berbalik anggapnya mengoyak anjing dan kamu. babi di situ Yahudi atau Dengar Kristen? dulu,
dengar dulu. Di sini nggak ada dikatakan untuk Kristen. Iya pasti untuk orang itu Bu, itu untuk orang yang ada masa itu. Iya, untuk Itu manusia. untuk manusia yang ada pada masa itu. Artinya di sini, Pertanyaan betapa saya, apa? orang yang dimaksud di sana Kristen atau Yahudi yang disebut anjing dan babi di situ Ibu? Makanya lari apamu agamamu, biar mampus kau. Gak tahu kau arti apa arti ini. Hal yang kudus yang berharga. Bahwa yang kudus itu berharga. Jangan kau kasih supaya kau jangan diinjak. Maksudnya begini kan. Iya, yang dimaksud Dengar anjing dulu, dan babi dengar di situ arti siapa? Arti ayat ini apa Juma? Yang dimaksud Juma. Yesus anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Kurasa pusing apa? Gila kurasa kau. Artinya Bapak ini ayat ini jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Iya, Dan anjing yang jangan dimaksud kamu di situ melemparkan siapa? Yahudi atau mutiaramu Kristen? Kepada babi. Babi yang dimaksud di situ Yahudi atau Kristen? Artinya ini menurutmu kau kan pandai agama. Artinya ini apa menurutmu? Arti ayat ini apa maksudmu? Masolang janda pirang. Itu Tanya pertanyaan dulu, kau. saya. Arti ayat ini mengenai apa menurut kau? Kau Saya kan pandai bertanya, berapa agama? siapa yang dimaksud Yesus di sana sebagai Di sini anjing kan dan dikatakan babi? kudus kepada anjing. Jangan kau kasih apanya, maksudnya begini Apanya, loh, apa? neneknya? Dengar dulu apa namanya? Apanya namanya? Kau artinya ini panjang loh Juma. Maksudnya begini. Jangan Masolang kau ya. kasih dirimu kepada anjing yang kudus. Kita kan kudus. Pak Garumbang Kudus lama kan rupa. Tuhan. Jangan kau keserahkan dirimu kepada Janda anjing. pirang. Itu Yang saya artinya ini. tanya, yang Yesus sebut babi dan anjing di situ siapa? Yahudi atau Di Kristen? sini nggak dikatakan loh Juma untuk Kristen aja ini tuh semua manusia ayatnya ini Juma. Mana ada? Ada aja nih penipu, sudah tua penipu. Jangan begitu Bu, jangan gitu, jangan gitu. Jangan begitu, jangan menyesatkan begitu Bu, tidak boleh. Jangan menyesatkan, tidak boleh. Yesus menasihati muridnya agar tidak melemparkan barang kudus kepada anjing dan tidak melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Aku paling bilang aja cuma kayak gini. Aku melihat kalian itu semua. Gak peduli aku. Lebih jago aku. Itu pikiranmu. Maka pertanyaannya saya, yang dimaksud Yesus dengan gelar babi dan anjing di situ, yang tidak boleh dikasih mutiara oleh muridnya pada saat itu orang Yahudi atau orang Kristen Di Bu? muka orang kau tahu. Di mata orang. Mata lagi. Mata terus. Mata yang terus. kau pandang. Diulang-ulang Yang terus. Tidak ada yang bahas mata. Kau nggak kau perhatikan. Selalu kau Mata menyalahkan terus. Kristen. Itu dulu. Yang teroris itu siapa? Yang teroris Ibu, siapa? yang saya tanya. Ini dulu, ini. Sama ini ayat ini. Yang saya tanya, Yesus saat itu melarang muridnya memberikan mutiara dan juga barang kudus kepada anjing dan babi. Pada saat itu yang dimaksud Yesus sebagai anjing dan babi itu siapa Bu? Siapa yang dianggap anjing dan babi oleh Yesus di situ? Orang-orang Yahudi kah? Kalau orang Yahudi apa alasannya? Orang-orang Kristen kah? Kalau orang Kristen apa alasannya? Coba Ibu jawab. Ibu, nah inilah kalau ibu punya celana dalam bolong, kotak bolong juga, celana dalam sempak udah 3 bulan tidak pernah diganti. Ya inilah Ibu. Kepada anjing itu maksudnya. Nah anjing yang dimaksud Yesus di situ siapa? Kan hanya ada 2 golongan waktu itu Ibu. Bukan. Di luar kelompok Yesus hanya ada 2, orang Farisi, orang Roma. Yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa Ibu? Makanya Yesus itu di sini menasihati umatnya. Taruhlah dulu menasihati umatnya, ya. Agar jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi kan? Ini nasihat ini bagi manusia, nasihat. Pertanyaan saya, siapa yang Yesus samakan dengan anjing dan babi di situ?
Orang Parisi atau orang Roma? Baca Alkitab itu, kau renungkan dulu. Ini arti ini apa? Harus begitu, bukan asal dibaca. Padahal Justru di saya sini bertanya dia supaya saya hal bisa menghakimi. ngerti. Dengar, Saya bertanya hal supaya saya bisa menghakimi. ngerti. Dengar dulu, di sini juga dibilangnya jangan kamu menghakimi. Kau ini kan sekarang menghakimi orang Kristen. Saya sedang bertanya, Iya. Bedu. Saya lagi Makanya bertanya. di situ dibilang Yesus di sini hal yang kudus dan berharga. Ini nasihat ini. Nasihat ini untuk umat Kristen. Enggak usah pengikut kau. Nasihat ini untuk Kristen. Kata Kenapa kamu, pula Kristen di artinya situ? ini. Hei, ini penyesat juga ini orang tua kan ini. Kresek, kau yang kresek. Ini kan Dasar memang untuk penyesat Kristen orang tua lah. bangka. Makan kayak babi. Kau yang bangka. Makan Ngewek bedak. Kau yang bangka. Oh, aku bertanya. Ini kan Malah tentang Kristen untuk- masuk di kayak- situ. kayak Apa mak Kristen kau. ini? Saya bertanya. Saya Bodoh bertanya, kali kau. mau iblis betina, mau iblis jantan, Ini sama kan hal aja yang- putra, sama aja. Namanya iblis, hal sama-sama yang iblis. kudus dan- Kayak cewek kau. Paham kau? Ibu kau lawan. Gak ada ibu-ibu, gak ada Mana bapak-bapak. kualitasmu? Kalau iblis ya Gak iblis. malu kau Pertanyaan Turun aja kau lah. saya, yang dimaksud Masa Yesus ibu di kau situ lawan, gak anjing dan malu kau. kau itu yang gak malu. Harusnya kau bantu jawab. Malu Hei. dong gurunda. Bahlul, yang saya tanya, Yesus menyebut di sana anjing Udah dan yang lain babi aja itu yang jawab, siapa? jangan lu. Dulu apa? Dengar Yahudi Ibu-ibu atau kau lawan, anjing? malu kau Ya karena ibu-ibu memang yang naik di sini dong. Bukan kantong. Aduh. Palau. Bahlul. percuma. Kau berantem mulut kau tuh. Aduh. Dasar pemakan babi. Ustaz aku Kitanya tapi kau- bukannya membantu temannya si betina ini, malah dia permalukan dirinya. Ibu betina, yang dimaksud Yesus di sana anjing dan babi itu, kalau ibu kan berarti babi betina toh, anjing betina kan? Nah, gitulah. Mengomel Nah, aja sekarang kau mengomel Kristen pandai kau. sekarang Ustaz yang aku, dimaksud Ustaz Yesus aku. ini saya Apa bertanya kau, loh Ustaz, ibu, kayak saya gini? bertanya loh, bertanya baik-baiknya aku Dibilang di bertanya. sini, hal yang kudus dan berharga. Hal yang Jangan kau kudus dan lemparkan kepada berharga. babi. Pertanyaan saya, Ih, bodoh kali. yang dimaksud Jangan babi kau di sana berikan mutiara Yahudi kepada babi. atau Kristen, Mutiaramu Ibu? kepada babi. Babi yang dimaksud di sana babi beneran Enggak tahu mengartikan atau itu apa ini. majas? Jangan kamu Perumpamaan. memberikan barang yang kudus kepada anjing. Nah, Kalau anjing yang dimaksud di sana kudus siapa, Ibu? barang kudus itu apa menurutmu? Apa? Barang kudus Cuma, itu barang kudus itu Taurat. Hah? Taurat. Barang kudus Taurat. Iya, Yang mana? Taurat itu hanya ada 10. Yang mana? semuanya. Semuanya mana ada dibikin di sini tentang hal yang kudus. dan Ya, berharga. itu barang kudus, barang suci. Semua firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah barang suci. Barang kudus. Dan itu tidak diberikan kepada Kristen. Tentang 10 firman ini. Pertanyaan saya, Hal anjing dan babi di menghakimi situ ini tentang- siapa? Ini tadi hal menghakimi. Matius 7 ini tentang hal menghakimi. Hal yang kudus dimaksud berharga. babi dan anjing di situ siapa, Ibu? Pengambilan dosa. Ini tentang Astagfirullahaladzim. nasihat Yesus ini. Biar tahu kamu. Jalan Ya yang benar. Allah. Hal pengajaran yang sesat. Susahnya ya Hal Allah untuk pengajaran kemudian yang mewariskan sesat. orang-orang kafir Ini ini. nasihat ini biar tahu kamu. Nak tentang Ya Allah ya nasihat ini. Karim. Matius 7 ini. Begitu sulitnya kemudian Mana ada mewariskan dibilang di orang sini gila tentang- ini ya Allah. Tentang apa namanya ini Ya Taurat di sini. Allah. Makanya Begitu kau susahnya baca aku dulu. mewariskan orang gila ini ya Kau Allah. yang gila kau. Ya Ini tentang nasihat hal yang Allah. kudus dan berharga. Betapa sempurnanya Jangan kamu ciptaanmu, memberikan- begitu sempurna. memberikan Ada yang barang gila, ada kudus, yang barang waras, dan kudus. yang ini gila ya Allah. Kamu yang gila. Ya Kalau kau gila kau percuma Allah. kau ustaz kau. Ya Allah, tahu kenapanya mengartikan ibu ini kan ini masih ustaz kau kau. gilakan pada usianya yang sudah senja begini ya Kau Allah. melihat barang orang kau pandai kau barang enggak kau tengok. Kenapa sampai Sama dia kau gila di sini begini ya bilang Allah? di sini. Apakah Dengar, karena dia kenapa kau diusir oleh mengapa mertuanya? kau? Dengar
dengar dulu. Jangan Atau kamu karena menghakimi tunggakan supaya kamu pinjolnya tidak belum terbayar dihakimi. 7 bulan ya Allah. Kenapa orang tua ini gila sampai sekarang ya Allah? Waraskanlah dia ini ya Allah, kasihan dia. Dia ditanya siapa yang dimaksud anjing dan babi di sana ya Allah. Dia nggak menjawab, cuman colote terus ya Allah. Apakah gara-gara suaminya pergi meninggalkan dia dengan wanita lain? Aku nggak tahu. Yang jelas dia nggak nyambung lagi ya Allah. Orang itu cuma Dia sudah tidak melihat- nyambung. Dengar dulu. Meskipun apa nggak dikasih menyambung, kombantrin Fadila? satu papan Ini. satu kali minum, dia sudah nggak waras lagi ya Allah. Saya tanya yang dimaksud Tentang- Yesus sana anjing dan tentang- babi, malah dia ngamuk, makin ngamuk dia. Nggak nyambung dia ya Allah. Ular tua yang mana yang merasuki wanita ini ya Allah? Iya. Ya Allah. Dikatakan di sini cuma Ular tua dari pulau mana yang telah merasuki wanita ini ya Jangan Allah? kamu memberikan barang yang Ular kepada tua yang anjing. sudah ribuan tahun, berapa tahun usianya ya Allah, yang masuk ke dalam tubuh wanita tua ini ya Allah. Wanita tua yang tiap hari memusingkan pegawai koperasi ini ya Allah. Nggak mau menjawab pertanyaan saya ya Allah. Ini kan nasihat supaya kita jangan supaya kita berbuat baik. Itu Saya ini. bertanya, Bodoh kali kau. siapa yang dimaksud anjing dan babi di situ oleh Yesus? Bodoh kali kamu. Ini kan gak dikatakan itu. Ini kan dibilang di sini takut. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya, anjing Kepada yang dimaksud anjing. di situ siapa? Jadi maksudmu anjing ini siapa? Kalau bukan Yahudi, Kristen. Bodoh kali kamu, mana ada di sini dibikin Yahudi kok nggak Kristen? Iya, di luar domba kan anjing. Artinya ini bukan Pemakan itu, babi cuma siapa bohong. pemakan babi? Mana Siapa ada pemakan dibikin babi? di sini artinya itu Siapa untuk pemakan Kristen. babi? Yahudi atau Kristen? Cuma artinya ini bukan seperti Siapa kata-kata yang ini, makan cuma anjing apa, dan oh. babi? Yahudi atau Cuma, Kristen? Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Yang kudus Yang kudus kepada siapa? Kepada anjing. apa? Mutiara Kudus kepada itu babi, apa? jangan. Pertanyaan saya, siapa yang makan anjing dan babi? Yahudi atau Kristen? Si Juma ini kalau menjepitkan orang Kristen itu paling pandai kali. Ini nasihat Ya ini kepada umat Kristen. Allah. Nasihat ini kepada umat Andaikan Kristen. saja bisa kau cabut aja nyawanya ibu ini, ya Allah, tidak ada gunanya Kenapa? hidup. Copot aja semua giginya ya Allah, Ini percuma. tentang Tulikan aja kupingnya ya Allah. Ditanya nggak mau menjawab. Kenapa nggak dijawab kau bilang? Ya Allah, sumbatlah anusnya ibu ini selama 3 bulan biar dia merasakan betapa sulitnya orang belajar, tetapi dia menggampangkan kemudian perbodoh diri sendiri ya Allah. Ini untuk siapa? Untuk untuk Ya Kristen lah dia Allah, menasihatin. tutup Ajarannya anusnya ibu Yesus ini selama 3 bulan. Pertanyaan saya, Ibu, Yesus kan menyebut perumpamaan di sana anjing dan babi. Bodoh kali kau. Pasti ada oknum yang dimaksud, ada kelompok yang dimaksud itu, Ibu. Pertanyaan saya, kelompok yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Bu, Kau yang mengapakan ayat pun nggak ngerti kau apa artinya. Ini kan tentang apa nasihat ini kepada manusia. nasihat kepada Yahudi supaya jangan melemparkan barang kudus Yahudi. kepada Mana ada hubungan Yahudi di sini? lah, muridnya orang mana? Muridnya Yesus. Perjanjian lama, perjanjian baru ini. Muridnya bukan Yahudi. Yesus itu orang mana, Bu? Bodoh kali kau. Iya, nasihat ini menasehati apanya murid-muridnya. Ah, muridnya itu orang mana? Yahudi kan? Kau Iya kan? itu. Kau lah itu Yahudi. Ya Kau kan Allah. Yahudi kau, Yahudinya kau. Enggak ya Allah, aku cuman bercanda ya Allah. Jangan kau anusnya jangan kau tutup, kasihan dia nanti.
Nanti nya lewat pusar. Percuma kau rusak kau. Masa rusak kau bisa kau kayak gitu. Giliran, Seharusnya giliran kau saya nggak ada, menasehati, saya dicari. menasehati Giliran umatmu ketemu dengan bagaimana saya biar- ditanya biar- begitu. Padahal saya biar bertanya baik, serius. Bagaimana umatmu itu biar imannya Teman-teman, kuat. saya bertanya serius, Ya. teman-teman. Supaya Saya jangan ingin seperti tahu ini. Yesus memperumpamakan Tahu orang kali Yahudi, kau. orang Farisi, atau orang Ini aja Romawi pun Yunani kau- di situ sebagai anjing dan babi. Di sini semua Matius 7 ini tentang apanya ini nasihat-nasihat Saya kepada serius ingin tahu umatnya. yang dimaksud Yesus anjing dan babi di sana itu siapa? Makanya kalau membaca Alkitab itu kau jangan satu-satu kau baca, jangan satu ayat. Di sini ada dia hal menghakimi. Saya Matius 7, bertanya hal menghakimi. yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ Kau siapa? Bodoh kali nih. Malah lagi mengatain bodoh. Saya Jadi bertanya dia nggak jawab. masukmu Kristen itu anjing dan babi gitu. Masukmu anjing dan babi itu apa? Kristen itu masukmu. Kan makan anjing dan babi siapa? Anjing itu babi itu binatang. Biar tahu kau anjing binatang. Babi Terus itu siapa yang binatang. dimaksud Yesus di situ sebagai anjing dan babi? Pasti orang dong. Siapa orangnya? Bodoh kali nih. Lo gue bilang bodoh lagi. Kau lah itu anjing itu. Kau lah anjing itu. Kau babi itu. Kau lah Larinya anjing ke itu. Kau lah saya. babi itu. Memang Itu saya maksudnya di waktu itu sini. hadir di situ. Hah? Ini Saya kan hadir di perumpamaan. situ. Padahal yang dimaksud Yesus di situ adalah orang-orang yang ada di sekeliling muridnya. Kalau bukan Farisi, Romawi. Siapa yang dimaksud anjing dan babi oleh Yesus di situ, Bu? Bu? Dan di sini kan cuma maksudnya apa ini hal yang kudus ini dan berharga seperti kita manusia ini seperti ini kan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melempar mutiaramu Iya, kepada itu ucapan babi, Yesus supaya kepada jangan muridnya. diinjak-injak dengan kakinya. Itu perintah Lalu ia Yesus berbalik kepada menolak orang-orang kamu. yang adalah muridnya saat itu. Nah, yang dimaksud anjing sama babi oleh Yesus di saat itu siapa? Ini kan tentang perumpamaan ini. Cuma. Iya, Ini kan tentang perumpamaan. pertamanya kan dia Yesus begini loh, mengumpamakan Cuma. anjing dan Pertama-tama babi dia itu kan kepada jadi orang bikin Yahudi atau orang Romawi. hal menghakimi. Pertama dia kan ini kan hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini Yesus ini mengatakan ini. Jangan kau suka menghakimi orang. Itu ucapan maksudnya di Yesus sini. kepada muridnya Bani Israel. Iya, sama-sama ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sama ini nasihat ini terhadap manusia. Pertanyaan Nasihat. saya, Iya, nasihat ini kepada manusia. Makanya yang kau disebut jangan Yesus asal anjing dan kau babi di bilang, situ anjing siapa? itu Yahudi siapa? atau Jadi itu Romawi? siapa? Ini nasihat Yesus itu kepada umatnya. Kepada orang Yahudi. Nah, yang Di sini nggak diumpamakan ada kemudian dibilang di orang Yahudi sana, di sini cuma tak ada dibilang di sini. yang sama orang Yahudi diumpamakan sama. anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Di sini nggak ada dibikin di sini entah Yahudi entah apa. Hal kekhawatiran tunggu ku baca. Kau memang perbedaannya kau cuma. Ntar kau arti apa? Semua kau. Nah, yang apa? Yang kira-kira membuat marah Kristen itu, itulah kau penyakitmu. Enggak, saya serius Dia tanya bertanya. aku. Serius kau saya menanya bertanya. orang, tetapi kalau memang benar ustaz kau, jago kau, artikan dulu ini apa artinya. Hal kamu memberikan barang kudus ini, artikan. Kau kan ustaz. Mengerti Ya. nggak kamu artinya ini? Kamu ustaz. Ngerti, Harus kamu mengerti. Seperti ini apa maksudnya? ngerti, Ini nasihat ini kepada manusia. ngerti saya, Bu. Itu Bukan tidak asal boleh, bikin ayat ini. tidak boleh melemparkan barang kudus kepada babi. Barang kudus itu boleh Anda baca di dalam Bilangan 3:28, Bilangan 4:15, Bilangan 4:20. Ya, dia belum apa.
Bilangan Yesus itu mengajarkan bilangan kepada 3 dan manusia bilangan yang 4 Anda baik-baiknya. baca. Ternyata yang dimaksud barang kudus Oh, itu yang mengertikan itu enggak adalah hal-hal yang ada di dalam sinagoge. Bahkan kalau melihat barang kudus itu orang bisa mati, Bu. Dan itu tidak dilemparkan kepada orang Kristen. Mutiara itu dilempar apa? samamu gitu. Mutiara itu ilmu. Ilmu itu tertulis di dalam Amsal 13 nomor 13 sampai nomor 15. Jadi yang dimaksud barang kudus itu termasuk Taurat, termasuk 2 loh batu, kaki Dian, kemudian Mikdas, Baitullah atau Bait El atau kemah suci pertemuan. Itu nggak boleh dilemparkan kepada orang Kristen, nggak boleh dikasih maksudnya. Sedangkan mutiara di situ adalah ilmu hikmat. Jangan kau berikan kepada orang di luar Yahudi. Makanya Kristen, beragama Kristen itu bukan karena proses belajar ilmu, akal, enggak. Orang menjadi Kristen karena percaya saja, yakini saja. Itulah di Kristen. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak diberikan hikmat, yaitu mutiara, ilmu pengetahuan. Tentang apa? Tentang kebenaran. Benar enggak Tuhan mati? Tidak benar. Tapi Kristen mempercayai kan? Karena tidak ada ilmu di situ. Karena tidak ada mutiara di sana. Benar enggak Tuhan netek sama manusia? Tidak benar. Tapi menurut Anda yang tidak ada mutiara, yang tidak dilemparkan mutiara kepada kalian, kalian mengatakan itu benar. Benarkah Tuhan itu 3 pribadi? Tidak benar. Tapi menurut kalian yang tidak memiliki mutiara, itu benar. Kenapa bisa terjadi? Karena kalian tidak diberi mutiara. Berarti yang dimaksud di sana anjing dan babi adalah... Jangan kau menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Berarti yang dimaksud anjing dan babi di sana adalah... ceritamu. Kaulah itu yang termasuk di sini. Dia malah menghakimi saya. Jangan kau menghakimi, tapi dia menghakimi saya. Lucu. Di sini. Jangan kau lihat selumbar di mata saudara. Terus kenapa Anda mengatakan babi itu saya, anjing itu saya? Tidak kau ketahui. Giliran ada kesempatan menghina. Giliran ada kesempatan menghujat. Inilah artinya ini. Karena tidak ada ruang geraknya. Karena tidak ada ruang geraknya. Karena yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang sezaman murid-muridnya. Siapa dia? Orang Roma ya, termasuk Paulus. Jadi teman-teman, yang dimaksud di sana itu adalah orang yang sezaman dengan Yesus, orang yang sesama dengan murid Yesus, di antaranya Paulus. Gitu. Jadi jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Ya, kita sudah bisa tahu siapa anjing dan babi yang dimaksud Yesus di sana. Saya kira sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi. Kenapa materi ini saya bawa, teman-teman? Kenapa materi ini saya bawa? Karena dulu waktu saya diskusi dengan Sopiatul, saya lagi seru-serunya menjelaskan apa katanya dia. Dia larang orang yang saya diskusi pada saat itu baca dalil dengan mengatakan jangan kau berikan kemudian mutiara kepada babi. Dengan pedenya dia membaca itu. Melarang orang Kristen yang memberikan data Bible kepada saya waktu itu saya berdebat. Karena berpikir bahwa yang dimaksud Yesus di situ adalah saya. Padahal yang dimaksud di sana Yesus, anjing dan babi, itu justru orang yang sesaman dengan murid Yesus saat itu. Iya betul saudara Lias. Belum ada Islam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Yang ada hanya Yahudi dan Kristen. Pertanyaannya siapa yang dimaksud anjing dan babi? Apakah Yahudi? Tidak mungkin. Yahudi itu adalah domba. Lalu yang dimaksud anjing dan babi di sana? Ayo, siapa? Siapa? Yang pasti yang saya tahu kalian adalah pemakan anjing dan babi, itu aja. Iya betul Guruna. Jadi memang orang-orang Kristen itu menyebut masakan anjing itu RW gitu kan. Kalau yang babi ya memang pokok RT. Gitu. Oh enggak ya? Bang Zuma. Siap.
Theos ini sama dengan roh nggak? Sama ya, yang dikatakan dia itu bertuhannya dengan roh gitu. Sama nggak Iya, sih? sama. Wahyu 5 nomor 6. Oke. Aku tadi naik di komal sebelah, dia bilang apa dia bilang di situ tadi? Katanya Tuhan kami itu adalah roh katanya. Loh kalau begitu ku bilang kalau Tuhan kalian roh, ku bilang ketika orang kerasukan berarti itu Tuhan kalian dong kalau ku bilang. Iya. Memang Ya. roh itu memang hantu. Di dalam kitabnya mereka pneuma itu hantu. Jadi aku hantu. di situ. Jadi aku nggak bisa panjang kali lebar lagi pembahasan dia kan karena dia sudah mengakui dengan Tuhannya roh, ya udahlah. Aku tutup aja langsung di situ. Langsung turun aku. Iya, mantap itu, singkat dan jelas. Mantap. Oke, Dinda Dito. Siap. Diambil alih silakan, Dek. Baik. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti tekankan di Matius 7 Ini, Bang. itu. Siap. Ada sedikit ini yang saya sampaikan Bang. Cia. Gimana? Karena sudah 1 minggu ini anak saya ini ikuti live-nya Abang ini. Nah, alhamdulillah ini saya bisa naik ini Bang. Iya. Saya seorang molot Bang. Dan pertanyaan-pertanyaan dari anak saya ini mengenai Islam saya belum bisa jawab. Iya. Dan saya bilang sama anak saya tunggu. Mudah-mudahan saya bisa masuk gabung di sini. Alhamdulillah saya gabung sekarang Bang. Iya. Saya ingin Bang Suma apa ya? Kalau apabila anak saya nanti bertanya, mudah-mudahan setelah bertanya ikut dengan saya masuk Islam Bang. Amin. Usia berapa anaknya? Berapa usia sekarang? 15. 15 Bang. Oh, 15 tahun. Cewek ya? Iya Bang. Entah apa yang dia mau pertanyakan. Dia mau bertanya sama saya tentang Islam Bang. Saya jawab begini. Ilmu saya belum ada. Belum cukup untuk menjawab hal itu. Jadi nanti saya upayakan, saya cari cara untuk mencari jawaban yang kamu pertanyakan. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang saya tidak ketahui. Itulah aturan Islam. Betul sekali. Jadi Emang alhamdulillah ini apa Bang. pertanyaan anak kita apa? Pertanyaannya dia Bang banyak Bang. Tapi nanti dah Abang yang tanyakan itu. Iya. Ini coba bicara. Ya, langsung saja, Dek. Mumpung bapaknya sudah naik ke Komal, nggak apa-apa, Dek. Jadi ini untuk apa yang akan ditanyakan oleh adik. Insya Allah kita semuanya bisa menjawab. Ini kebetulan ada Gurunda. Bang Zuma silakan bertanya apa aja. Silakan. Iya. Apalah tokua? Apalah musangap ya? Apalah? Aparah? Apa le? Apa le? Coba kita sampaikan. Apa Iya, benar itu Semarang Kristen adalah agama kita. yang benar? Kita mau Ya orang tua. Orang Gerilem itu. Oh. Apa lagu? apalah kukua? Tak kuisengi. Tak kuisengi apa? Tak putu pukada. Coba aku bertanya, seperti bertanya apa? Pukada maki. Mane aku Bisa betul-betul pusat dinsien deh. Apakah Kristen bisa betul menyelamatkan? Kristen apakah bisa menyelamatkan? Ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 7, dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, ya tuh nasanga Yesus, malaiko, kamu semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi bagaimana mungkin mau selamat kalau Yesus mengusirnya, kan gitu. Ya betul, napukada Yesus, dak muindete, lauko mule male moko, laukan de bobo solapekan. Ya tuh nasanga Yesus deto, Matius siapa tuh? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ya betul napukada Yesus.
Dek tahu mengusir setan pakai nama nale. Si sola bermukjizat pakai namanya pula Yesus. Yang itu napuk ada Yesus. Malaikun DTP ya. Terok nakan deko patitong nasanga Yesus le. Nah, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Ke surga atau ke neraka? Anu anas samin je pasti mi antameri neraka kamase. Yang di Yohanes 20 ayat 29, dia bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini kita harus belajar konteksnya. Kita harus belajar konteks. Kenapa? Karena ketika Yesus berbicara mengenai Yohanes 20 ini, itu kita harus melihat bukan cuma satu data, tapi kita melihat apa yang sedang Yesus perlakukan di sana. Apa? Ketika Thomas kemudian dari seorang ke-12 muridnya, salah satunya Thomas, lalu bersama-sama Yesus, lalu murid-muridnya yang lain juga berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, dan apalagi mencucukkan kemudian tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi ya to disangen deto tania Tuhan, tetapi Tuhan. Beda antara Tuhan dan Tuhan. Mania to lain lembaga Bible Indonesia, napukada to Tuhan naganti menjadi Tuhan. Yang itu kusanga aku penyesat. Apa tania Tuhan inde to, tapi napukada Tuhan menyesatkan orang lain dengan memanipulasi terjemahan. Ya to disangan deto bahasa Yunanina, Yunaninya. Kok jadi kayak gitu ya? Bahasa Yunaninya yang ada di situ itu adalah kurios. Tania teos, aketeos yang itu disangan Tuhan. Tapi yang deto tertulis kurios dalam bahasa asli. Jadi di situ tidak ada Tuhan, tapi diterjemahkan menjadi Tuhan. Apa tujuannya? Yaitu tadi, engkau menyesatkan banyak orang. Engkau adalah semua pelaku kejahatan. Engkau jahat karena kau merubah perkataanku sesuai dengan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu jelas itu. Jadi kemudian ketika Thomas mencucukkan tangannya, dia mengatakan kemudian, karena engkau telah melihat aku, maka percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai kurios. Apa itu? Tuhan. Tuhan siapa? Mesias. Mesias yang mana? Yesus. Jadi oknum ini kan tidak diketahui, tidak dilihat oleh murid-muridnya ketika disalib. Murid-muridnya tak ada yang melihat. Mana buktinya? Coba kadek mutiro yang deto di Markus. Markus 10 apa? Nomor Markus 10:4 nomor 50. Apa nasangin itu? Markus 10 apa? Markus 10 apa? Nomor 50. Ya. Ayat 50. Terak kalau balik museng bahasa India. India. Iya. Tae. Waduh, kusanga kumisan. Yang itu 10 apa? Nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi tae ande to muridna natiro to Yesus di tosok tangan bukuna. Ditosok kena ditampiling, disambaki pelokna tae natiro muridna. Nah sahabat lari ngaseng to muridna itu tertulis Markus 14 nomor 50. Ya to ngaseng murid-muridna lari meninggalkan Yesus. Mingkondong diobela le. Ya itu nasanga berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Kita mau tirona tapi mau percaya ya itu yang tahu berbahagia. Tapi permasalahannya kalau kita telah lebih mendetail daripada Bible ini, yang datang di situ itu bukan Yesus asli lagi. Makanya di data
Lukas 24 nomor 37, ketika pertama kali orang yang keluar dari kubur ini menampakkan diri kepada Yesus, kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengiranya hantu. Nasanga popo. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Jadi ya to biasa natiro muridna Yesus apa nasanga? Matu menaden tahu mate tuo. Jadi nasanga itu murid-muridna anu kapan teh popo akatannya popo parakang. Tanya Atau popo. Apa ri? Nenek pakande? Popo. Popo. Iya. Siapa yang pakai popok ini? Bukan. Popok itu hantu setan. Oh. Ya, jadi begitu. Om, ada yang mau saya bilang. Apa anakku cantik? Mau bilang apa? Tolong yakinkan saya biar saya bisa mengikuti ayahku masuk Islam. Ya. Masuk akal tidak Ananda? Tuhan mati. Itu aja dulu. Masuk akal enggak Tuhan mati? Tidak. Nah, tidak. Jadi yang mati di atas tiang salib Tuhan atau bukan? Menurut Kristen apa? Menurut Kristen, Tuhan. Masuk akal enggak itu Tuhan mati? Tidak. Masuk akal enggak ajaran Kristen? Ayo. Yang itu disangangin popok. Ayo. Masa mau agama yang tidak masuk akal? Ulangan 39. Ulangan 32 nomor 39 ya. Tuhan maha hidup dan maha mematikan. Kok jadi Tuhan mati? Tuhan itu tidak bisa mati. Nah, kenapa bisa mati Tuhan di atas salib? Berarti itu bukan Tuhan. Tapi orang Kristen mengatakan itu Tuhan. Nah, berarti tak ada tamak kalang. Tak na tamak kalang. Ake den sesuatu tak na tamak kalang. Mana dipercaya? Tomasaki tu. Tomasaki. Tomalasa. Masaki le. Iyo, Saki. Ya, itu kusang aku. Jadi penawami ambok mulai. Turuti ambok. Ambok itu nak. Iya, ambe. Sorry, ambe. Ambe. Ya, ambe. Nah sayang ki ambeta, ya itu nasanga la kendek ndete bertemu dengan kita yang membahas tentang perbandingan agama supaya Ananda yang cantik ini bisa belajar gitu. Karena kalau kita salah dalam memilih keyakinan, hanya ikut-ikutan saja tanpa berakal, ya neraka jahanam kekal. Mereka raka tamar neraka. Tae. Ya masa orang cantik masuk neraka? Jangan dong. Apa nasanga Yesus dio kitab Yohanes nomor 10 pitu. Bab 10 pitu nomor 3, nomor telu. Apa nasanga? 17. Yohanes berapa? 17 nomor 3. 17 ayat 3. Iya. Kak dulu. Apa, Le? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mereka memperoleh hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Utusan. Utusan. Yang itu disanga dalam Islam, Yesus itu yang kami sebut Isa utusan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Markus 12 nomor 29. Yesus menyeru, dengarkanlah wahai Israel. Nah tuh Yesus berseru kepada Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasul, aku ini adalah utusan Allah. Jadi kita makisalang
berarti memperoleh hidup yang kekal. Nah, sabab menurut Yesus, ya dari sanga hidup kekal, ake kita percaya kalina to'o adalah utusan. Ake moraiku mendapatkan hidup yang kekal, maka kamu harus mengenal aku sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, mesa-mesa nari Allah Ta'ala, dan aku sebagai utusan Allah Ta'ala. Nah, tapi yang kita makiri di Kristen, nah pukada to di mulut, ya to Yesus, utusan Tuhan. Tapi masih yang ake alo minggui, lauki di gereja, apa na sembah? Yesus, berarti pembohong, munafik. Lain na pukada di pudukna, lain duka na praktekan lo tingkah lakuna. Begitu mi barangkali. Cara kata kusanga. Yo. Aha, salaman dulu le. Tos. Cocok nih. Kacang panjang biar dipotong-potong pendek tetap panjang namanya. Begitu. Ya jadi akito sangat to cocok mote ake Yesus te utusan, ya salang. Karena di Islam itu harus wajib hukumnya memahami bahwa utusan Tuhan yang datang kepada Yahudi Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah rasul yang suci, terkemuka, wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Keren. Kalau di Islam itu keren sekali. Kita mendudukkan Yesus itu pada kedudukan yang mulia. Nah ditampar, ditampeleng bawana kodong pudukna, dipirui. Apakah bahasa Torajanya itu dipirui? Apa itu dipirui? Diludahin. Oh, di situ deh. Na keke, na kengke kasisi puduk na ke tuang na pengudui. Kan begitu. Mulutmu akan dikerumuni nyamuk sebesar lalat kalau kau meludahi Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi ditombak lambungnya kodong. Anu tak na tamak kalang mantu manaden puang Tuhan pencipta kita bung ditombak lambungnya. Tak na bela Yesus itu. Na anu ki na bawa ki untuk mantaji apa sangan kita atau bebe. Misan sang atau bebe. Apa tuh? Anu todongo. Baga. Dapat baga ki na suruh kita beriman. Mantu manaden puang pencipta langit dan bumi ditombak lambun na mate. Alamak. Ini teman-teman kami menggunakan bahasa Ibrani bagian utara, paling utara ya, dekat Mesir kuno. Dimaklumi aja ya. Ini anak ini Toraja tapi namanya orang Kolaka. Kenapa bisa? Yang itu kusanga aku. Dan kebetulan mohon maaf translasinya translate-nya masih belum bilingual ya. Ya minta musanga. Tidak ada di kamus. Tidak di kamus. Tetap tanda soal mulai. Kenapa kalau di Islam ada siksaan kubur tapi kalau di Kristen tidak pernah diajarkan? Nah, supaya orang percaya. Padahal kalau di dalam Bible siksaan kubur itu ada. Siksaan kubur. Iya, di dalam Bible itu ada siksaan kubur. Cuman tidak diajarkan. Seperti misalnya di dalam Mazmur 116 nomor 3. Mazmur 110 andang nomor telu, apa raka ketelu? Talu. Nah, talu. Den susito ditulis bahwa ya tuh di dalam Karisteng sesuai dengan kitab Mazmur dan duka siksaan kubur, tapi ya tuh pendeta si sola pastor supaya tak nama taku ya te jemaat lancar ki pembayaran perpuluhan tak namurai papukada itu lako dio jemaat bahwa den duka to siksaan kubur. Kalau lumbongi, kalau Tuhan dah. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencengkamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Ya itu nasanga tau kaperek mate. Ya itu narasakan di kuburu. Masolang generasi. Tapi saya berharap malam ini generasi nggak rusak. Ananda saya bukan menjadi generasi rusak. Saya berharap Ananda ini benar-benar kemudian bisa menggunakan akal sehat
lalu kemudian mengikuti ayah yang tercinta, kan gitu. Amin, amin ya Allah, amin. Ya. Ya tuh disanga di Ananda siksa kubur di dalam Islam itu seibarat ki ake den tahu dia sudah tahu dirinya nih. Dia sudah tahu dirinya bahwa saya akan dihukum mati 3 hari lagi. Menderita enggak orang itu? Menderita. Dia sudah tahu dalam kubur bahwa dia akan ke neraka. Menderita enggak? Menderita. Itulah siksaan kubur. Jadi penyesalan. Kenapa dulu waktu hidup saya tidak ikuti bapakku? Di alam kubur tidak bisa ada pilihan lagi. Tidak bisa milih Islam, milih Kristen, tidak bisa. Kalau sudah dikubur itu orang sudah menghadap ke akhirat. Tidak bisa lagi menghadap kembali ke dunia. Kalau sekarang Ananda ini masih bisa mikir ke Islam atau ke Kristen karena masih hidup. Tapi ketika nanti di alam barzah, di alam kubur, Seol, begitu kita masuk di Seol, alam barzah, itu tidak ada pilihan. Yang ada yang kita rasakan adalah selamat atau tidak selamat. Nah, kalau kita merasakan kita tidak selamat, bagaimana siksanya itu? Kita sudah lihat gambaran-gambaran setelah keluar dari kubur ini, tempat saya adalah neraka. Yohanes 5 nomor 29. Orang yang benar ketika di dunia akan dibangkitkan untuk diselamatkan. Tapi orang yang jahat akan dibangkitkan dari kubur untuk disiksa di neraka. Jadi ya kita harus milih agama yang benar di dunia ini mumpung kita hidup. Karena kalau kita sudah di alam kubur tidak bisa lagi milih. Saya harus ke Islam deh, mau kembali nggak bisa. Tak nabelai atau tahu batamang kubur untuk sulit laku dunia lino tak nabelai. Tak nabelai. Kita mikir kuburu ya siksa. Kenapa siksa? Karena yang ada hanya gambaran neraka. Aduh, saya kalau kiamat ini nanti bangkit dari sini tempatku neraka. Ya itu disangka siksaan. Karena sudah membayangkan tempatnya neraka. Tapi orang Islam yang mati, mereka bahagia di alam kubur. Kenapa bahagia di alam kubur? Karena mereka sudah melihat tempatnya, yaitu surga. Dan satu lagi Ananda harus tahu, di Islam itu tidak ada kematian. Orang Islam itu ketika dia mati, dia berada di sisi Tuhannya. Mana ayatnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa umat Islam itu ketika ia mati di dalam jalan Allah, dia mati. Sebenarnya tidak. Mereka itu tetap saja hidup dan mereka dianugerahkan rezeki dari sisi Tuhannya. Jadi umat Islam ake mate, tak enak mate. Mereka hidup di mana? Mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Nah, ada nggak dalil begitu di Kristen? Tidak ada. Orang Islam kalau mati itu tidak mati. Dia berada di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Sama seperti Yesus. Tidak mati, tapi mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Itulah umat Islam dan Yesus itu sama-sama tidak mati. Tapi kalau Kristen, ake tesansi atau ake nenek-nenek kita di Toraja, maaf, ya tuh mayatnya disimpan di goa-goa kan, sampai berpuluh tahun. Tera kamu mataku tiro itu? Takut. Iya makanya ikut ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Hidup kekal itu mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal para utusannya sebagai utusan yang benar. Nah itu. Masya Allah. Begitu Anandaku yang cantik. Mudah-mudahan hatimu dilembutkan, bisa menerima hidayah Islam. Amin.
Apa betul seorang Kristen dilarang pakai kerudung? Karena ayah saya sering suruh saya belajar pakai kerudung, tapi mama saya larang saya. Eh, dilarang pakai kerudung di Kristen kah? Karena memang cuman disuruh bertudung. Ada ajarannya memang Paulus bahwasanya mereka perempuan itu diajarkan untuk bertudung. Nah, apa ya tuh disangat tudung? Yang dibilang tudung itu bisa payung, karena tudung itu kan penutup kepala. Kalau kita lihat di dalam apa itu ya, di 1 Korintus 11 nomor 6, di situ dikatakan kemudian kata tudung itu adalah kata kalopto. Kata kalopto itu adalah melindungi atau menudungi. Jadi kalau di Kristen berdasarkan kemudian 1 Korintus 11 nomor 6, bertudung itu ya bisa seperti payung disimpan di kepala untuk mungkin matahari atau supaya tidak untuk menutup kepala, seperti kita simpan handuk di kepala untuk menutup kepala. Berbeda kalau hijab. Kalau hijab itu seperti wanita muslimah, wanita Islam. Kenapa? Karena wanita itu adalah harta atau barang yang paling berharga. Di atas muka bumi ini yang paling berharga itu adalah wanita. Maka karena dia barang yang berharga, maka dia harus dilindungi, dia harus dijaga, dia harus ditutup. Tidak boleh sembarang orang melihat. Yang bisa melihatnya nanti itu mahramnya. Orang-orang yang halal untuk melihatnya. Siapa itu? Suaminya. Cuman suami yang bisa melihatnya. Auratnya itu cuman suaminya yang punya, dengan dia dan anak-anaknya. Orang lain tidak boleh. Makanya di Islam itu dilarang. Gitu Ananda. Kalau di Kristen ya cocok itu Indo omu tak na pureake berjilbab. Nah sabah memang tak ajarannya untuk berjilbab, yang ada bertudung. Nah, sedangkan berjilbab dan bertudung itu berbeda. Berjilbab sudah pasti bertudung bukan jilbab. Begitu Anandaku yang cantik jelita. Ada lagi? Tak ada kamu purai berhijab? Tak, Itu mana den? tak ku cocok. Itu mana den tak na cocok na perempuan? Perempuan itu cocok berhijab. Apalagi Ananda saya cantik. Berhijab itu makin cantik. Kalau kita tidak berhijab, apa bedanya dengan, mohon maaf, apa bedanya dengan hewan peliharaan juga? Pahanya kelihatan, iya kan? Sama seperti babi, kelihatan pahanya, kelihatan keteknya juga. Kalau kita cewek manusia, apalagi muslimah, nggak boleh seperti binatang. Harus kita tutup barang-barang berharga itu. Begitu Ananda. Belajar kita pakai hijab, toh? Ya, Pak Bom saja belajar berhijab. Masa kita tidak? Tak ada kemutan Pak Bom. tak. Oh. Kelas berapa adek ini, Ananda ini? Saya Iya. kelas 9 Di mana ke sekolah? SMP 1 Bahodopi. Oh iya, di Sumatera itu ya? Morowali. Oh, Morowali. Iya. Morowali kan bom Gurunda ya. Morowali dia kalau umum itu di apa, neraka paling bawah. Mamanya apa? Katolik atau Protestan? Kristen, Protestan. Protestan. Berapa ki bersaudara nak? 2 Sendiri? Dua. Kakak atau adik? adik. Oh, kakak tak laki-laki? Tidak ada kakakku. Oh, adik. Saya yang pertama. Oh iya. Kayaknya cita-citanya mau jadi polwan ini. Bukan. Jadi apa?
apa lagi namanya itu? Ustazah. Bukan. Jadi apa, Ji? Arsitek. Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan anak saya ini bisa jadi arsitek yang handal. Supaya nanti banyak membuat masjid di mana-mana, ya. Apakah ya saya salah kalau menceritakan mama saya karena tidak mau masuk Islam? Kalau tujuannya baik, tidak salah. Misalnya, ayah pertanyakan supaya kami mendoakan mama supaya lembut hatinya, supaya bisa mengenal Islam gitu. Menyembah kepada Tuhannya Yesus. Kan Yesus bertuhan. Nah, di Islam Tuhannya Yesus yang kita sembah, bukan Yesusnya. Kalau di Islam itu Yesus itu hanya hamba Allah, ciptaan Allah, bukan Tuhan. Yesus itu, makanya hidup kekal itu mengenal Dia cukup hanya sebagai utusan saja. Kan tadi kita baca dalilnya toh, Yohanes 17 nomor 3. Jadi kalau Yesus mengatakan, bagaimana caranya kau bisa memperoleh hidup yang kekal? Ya, kenali aku sebagai utusan. Tapi di Kristen kenali Dia sebagai Tuhan itu sendiri, itu salah. Jadi keliru di situ. Yesus mengatakan, kenali aku sebagai rasul. Nah, di Islam kita kenali Yesus sebagai rasul. Begitu. Ikut makin di Bapak. Nanti belajar-belajar tiap malam di sini sama-sama. Sedikit-sedikit belajar. Takut, Kak. Kenapa takut? Nah, marahi Kak mamaku. Daripada Tuhan yang marahi nanti di alam kubur. Ikutkan nanti mama masuk kubur, kan enggak? Sesayang-sayangnya mama sama kita, kalau kita sudah pindah alam, mama tidak temani, Ki. Nah, yang lebih sayang itu yang menciptakan kita. Maka kita harus lebih takut kepada yang menciptakan kita daripada mama. Meskipun kita takut sama mama juga, tapi takut sebatas manusia. Beda takutnya kepada pencipta. Kata Yesus, maukah aku ajarkan kepada siapa kamu harus takut? Takutlah kepada Allah yang sanggup membunuh manusia dan sanggup melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Kalau mama kan tidak bisa lemparkan kita ke neraka. Tapi kalau pencipta langit dan bumi, kita tidak sembah, malah kita sembah yang lain, lemparkan ke neraka. Gitu. Justru kalau kita sayang mama, kita harus ikut Islam supaya mama juga ikut. Jangan biarkan mama itu tetap jalan menuju ke neraka. Kasihan. Kalau sayang kepada adik, sayang kepada orang tua, mama, maka harus masuk Islam. Karena kita sudah tahu bahwa jalannya mama itu kan keliru. Bagaimana caranya kemudian menyadarkan mama? Ya kita dulu yang selamatkan diri kita, baru selamatkan mama dan adik. Gimana mau menyelamatkan orang tua kalau kita sendiri nggak selamat? Nah sekarang tega ndak kita melihat orang tua itu menuju ke neraka hanya gara-gara ego, karena gengsi, karena egois. Kita tidak tega kan? Nah oleh karena itu pelajari dulu Islam, masuk Islam dengan baik. Setelah itu ajarkan mama pelan-pelan. Kan kita sudah tahu toh, tidak mungkin Tuhan mati, tidak mungkin Tuhan turun menjadi bayi, tidak mungkin Tuhan dibunuh oleh ciptaan. Itu nggak mungkin. Maka seketika itu ditolak oleh akal. Segala sesuatu yang ditolak oleh akal ya jangan dipercaya. Yang dipercaya itu ya masuk akal kan gitu. Intinya kalau sayang kepada mama, anak saya ini ya masuk Islam dulu, habis itu belajar. Kalau perlu mau pesantren, misalnya mau pesantren di Jakarta, mau jadi penghafal atau di mana gitu, nanti tinggal laporkan ke kita. Saya mau pesantren, Om, bisa ndak saya dimasukkan ke pesantren? Mengenai biaya jangan khawatir, kita akan biayai. Gitu. Nanti setelah jadi penghafal Quran, jadi orang yang benar-benar Islami, pulang ke rumah, kemudian ngajarkan ke mama. Ajak mama diskusi pelan-pelan. Kalau mama marah,
hindarkan dulu. Jangan dulu berdiskusi. Nanti ada ruang di mana ada kesempatan ngomong Maki. Mak, Tuhan itu begini. Tuhan itu sebenarnya begini. Kita harus sayang kepada Yesus. Masa orang Romawi nampar, ludahin, seret, tombak, kita aminkan, kita iyakan, malah kita tepuk tangan. Jangan dong. Yesus itu kan harus kita sayang. Kita harus kasihi dia. Kita harus hormati dia. Maka tidak pantas kita percaya kalau dia itu mati. Dia itu diangkat oleh pencipta dan bumi, diselamatkan dari upaya pembunuhan orang-orang kafir terhadap dirinya. Jadi yang mati di salib itu bukan Yesus, tapi yang menggantikan dia. Begitu Ananda. Betapa disayangnya ini sama anak, sama ayah. Sampai Ananda ini diajak berdiskusi. Begitu nak. Dan kami juga di sini sayang sama Ananda ini. Siapakah anak mata? Saya, Iya. Ires. Siapa? Muiz. Ires. Abdul Muiz. Kok nama laki-laki? Hah? Ires. Oh, Ires. Wah, nama yang cantik, Masya Allah. Ires itu adalah singkatan dari Islam yang resmi. Ires. Islam resmi itu bukan abal-abal. Ya. Itu insya Allah dapat hidayah nanti ke depannya. Oke? Saya mau tanya. Oh, kusanga lama mak mo. Tak apa. Kenapa ayah saya rela tinggalkan semua keluarganya demi masuk Islam, padahal bapak saya tidak pernah belajar Islam. Tidak tahu. Karena begini, Ananda. Kalau di agamanya yang dulu, itu tidak ada ajaran kalau kita akan masuk surga bersama dengan keluarga. Berbeda dengan ajaran Islam. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kita umat Islam ini akan masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bersama dengan anak kita, bersama dengan istri kita, dengan kakek, dengan cucu-cucu kita, masuk ke dalam surga. Sedangkan kalau di Kristen mati, ya hanya sebatas dunia saja. Setelah itu tidak ada lagi hubungan. Kalau di Islam enggak. Di Islam itu kita masih berhubungan di surga. Di surga itu kita hidup kekal bersama dengan keluarga-keluarga kita. Nah kalau di Kristen tak ada itu. Bahwa kita akan masuk surga bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan suami, cucu. Enggak. Kalau di Islam, begitu umat Islam itu mati dalam keadaan beriman, masuk surga mereka bersama dengan anak-anaknya. Nah inilah dasarnya kenapa ayah itu, bapaknya itu kemudian memeluk Islam. Berharap anaknya ikut, istrinya ikut. Sehingga bisa bersama-sama di kehidupan yang kekal. Di bumi ini, di dunia ini kita cuma sementara. Kenapa? Karena tubuh kita, jasad kita itu tidak cocok dengan alam ini. Kita alergi dengan kehidupan di sini. Kenapa alergi? Tubuh kita menua. Kenapa? Karena kita nggak cocok. Hawanya tidak cocok, alamnya tidak cocok. Karena pada dasarnya tadinya kita ini adalah makhluk yang ada di jannah. Tubuh kita itu cuma cocok di surga, nggak cocok di bumi. Maka kita hidup di bumi ini hanya sementara, kekalnya nanti di kehidupan berikutnya. Nah kalau kehidupan berikutnya di Islam, kita hidup bersama dengan anak istri kita. Kalau mereka mengikuti kita. Tapi kalau di Kristen, mati. Ya, nggak sama-sama di surga, nggak ada ceritanya. Nanti kita akan sama hidup berumah tangga lagi dengan istri, dengan anak-anak. Nggak ada di Kristen ajaran begitu. Jadi buat apa bersama-sama di bumi? Paling juga 78 tahun, 80 tahun maksimal di bumi. Setelahnya tidak saling mengenal lagi. Katanya sayang sama adik, katanya sayang sama bapak, katanya sayang sama ibu. Kenapa tidak mencari tempat kembali yang kembali di mana kita sama-sama di sana? Di mana tempatnya itu? Di surga. Surganya siapa? Surganya Islam. Kalau surganya Kristen, ada nggak begitu? Nggak ada. Di surganya Kristen itu yang ada hanya menyembah,
memuji, menari, menyaksikan naga lagi perang. Itu. Menyaksikan Tuhannya kemudian kawin jadi mempelai laki-laki, wanita, Kristen jadi mempelai wanita. Gimana itu? Di surga kok cuma menyaksikan perkawinan Tuhan lagi. Sedangkan di Islam, ketika kita masuk surga, seluruh kenikmatan, seluruh kebahagiaan disiapkan oleh Allah di surga untuk orang-orang beriman. Nah, serba berkecukupan kita di sana. Kita tidak dilemahkan tua lagi di sana. Gak ada penyakit, gak ada cemburu, gak ada sakit hati, gak ada dendam, gak ada iri, gak ada dengki, gak ada. Yang ada hanya kebahagiaan. Bahagia terus. Dalam kehidupan kekal, kita tidak menua. Seumuran kita semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Seumuran kita semua. Dan di situ tidak ada lelah, tidak ada ngantuk, tidak ada sakit, gak ada. Kita bahagia dalam kehidupan kekal. Bersama siapa? Diupayakan bersama keluarga dong. Maka dari itu Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu, anakmu, istrimu, cucumu dari api neraka jahanam. Jaga. Jangan sampai anak istrimu masuk neraka jahanam. Jangan. Jaga dirimu. Upayakan kalian masuk ke dalam surga. Jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Itu di Islam. Oleh karena itu, kenapa ayah memilih Islam? Meskipun harus melepaskan keluarga besarnya. Demi untuk keselamatan beliau, ayah kita. Dan anak-anaknya beserta istrinya. Oleh karena itu, anaknya diajak untuk mengenal Islam. Tapi tidak dipaksa. Tapi diperkenalkan Islam. Diajak diskusi dengan baik. Diperlihatkan contoh yang baik. Bahwa kita diciptakan oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kecuali hanya beribadah, beribadah dan beribadah. Makanya umat Islam itu kerjanya cuma ibadah doang. Ibadah. Kenapa? Karena dunia ini tempatnya ibadah. Nanti kehidupan berikutnya bukan ibadah lagi, tapi menikmati hasil ibadah. Kalau Kristen terbalik, di dunia tidak ibadah. Mereka hanya melakukan prosesi-prosesi, persembahan kasih kepada Tuhan, kepada dewa-dewa mereka, kepada sembahan mereka, tapi tidak ada perintah dari Tuhan. Contoh, ibadah di gereja, ada nggak perintah Tuhan? Tidak ada. Ibadah Minggu, ada nggak perintah Tuhan? Tidak ada. Natalan, nggak ada perintah Tuhan itu. Mereka bikin-bikin sendiri. Nah, mereka di dunia ini tidak menyembah, cuman bikin-bikin sendiri. Karena Yesus melarang, mengatakan, kamu bukan lagi hamba. Kamu bebas. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Tidak boleh lagi menyembah, kata Yesus. Tetapi anehnya, nanti di surga baru menyembah. Menari-nari, memuji-muji dalam kehidupan kekal. Coba nanti kalau masuk di surganya Kristen, memuji. Bagaimana caranya memuji di Kristen? Haleluya kan? Ikut-ikutan Yahudi. Haleluya, 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 haleluya. Coba memuji dalam kehidupan kekal begitu terus. Apa bahagianya kalau begitu? Jangan dulu 1 hari, 1 jam aja dulu. Haleluya coba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau tidak doer itu mulut. Ini dalam kehidupan kekal mau kayak begitu. Pret. Orang di bumi aja tidak bisa. Apalagi di akhirat kehidupan kekal. Nggak bisa. Nah kebalik di Islam. Di bumi dia ibadah. Subuh dia ibadah, pagi dia ibadah, siang dia ibadah, sore dia ibadah, malam dia ibadah, begitu seterusnya sampai kiamat. Tapi setelah di kehidupan berikutnya, mereka nggak ibadah lagi, tetapi menikmati hasil ibadah, yaitu surga. Kristen beda. Di bumi ini tidak ibadah kepada Tuhan, merdeka dari penghambaan. Giliran nanti kehidupan berikutnya baru ibadah. Haleluya, 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 haleluya. Bayangkan itu. Kalau 1 tahun aja orang begitu terus, tidak makan, tidak minum, cuma menari-nari. Coba Anda habis ini, kamu praktek nanti, tutup pintu dari dalam di kamar, habis itu kamu menari 1 jam. Bisa enggak? Tidak. Nah, bagaimana nanti di surgamu itu menari seumur hidup? Dalam kehidupan kekal. Wih, betismu meledak itu nak. Betismu meledak. Kalau kau menari terus dalam 1 tahun saja kau menari, kuku-kukumu itu pecah-pecah semua itu kukumu.
tulang-tulang betismu itu mengeras kayak pohon kelapa nanti. Kenapa? Bayangkan itu, tidak ada kegiatan lain, cuma menari dok, menari sambil memuji, haleluya, 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 iya, iya, haleluya, iya, iya. Kami yang di surga kami tepuk tangan menonton. Bagus juga ini surganya Kristen, begitu itu kerjanya. Nah, sementara kami makan makanan yang enak, minuman yang enak, menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah, hidup serba berkecukupan. Kami masing-masing punya istana, hidup bersama dengan anak istri kami. Sementara kalian sibuk, haleluya, haleluya, haleluya. Bayangkanlah kalau Pak Bom memuji dalam satu hari, maka tidak keluar pusarnya. Matanya jatuh keluar. Itu bukan surga, itu neraka yang begitu. Neraka itu siksaan. Yang surga itu tempatnya Islam. Begitu Ananda. Jadi itulah alasannya, salah satu kenapa ayah kemudian lebih memilih kehidupan akhirat, yaitu meninggalkan keduniawian, termasuk meninggalkan keluarga-keluarganya yang pagan, menyembah kepada makhluk. Saya kira begitu Ananda. Tak pernah kamu muncak karuduk. Tak apa. Oh, dika nah. Nah, Tumbai. saya bingung Om. Saya mau ikut ayah atau mama. Tolong bimbing saya. Karena saya takut masuk neraka. Nah, kalau takut masuk neraka ya harus tunduk kepada Allah. Nah, manusia itu dua. Manusia itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu dua potensi. Bisa dia jadi sesat, jadi jahat. Bisa dia menjadi takwa. Nah, kita harus bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak bertakwa, keluar dari Islam. Kalau kita mau diatur sama Tuhan pencipta kita, kita harus masuk di Islam. Karena di Islam itu artinya ketundukan. Islam artinya berserah diri. Islam artinya selamat. Karena kita ingin selamat, maka kita berserah diri. Maksudnya berserah diri itu apa? Berserah diri, mengikuti, menundukkan diri, untuk kemudian hidup terpimpin oleh perintah-perintah Tuhan. Itu Islam itu di situ. Sedangkan kalau di Kristen itu bebas. Di situ tempatnya orang yang tidak mau diatur sama Tuhan. Kenapa? Paulus mengajarkan, jangan lagi kau mau diatur. Tentang makanan jangan, tentang minuman, tentang hari raya jangan mau diatur. Jangan. Nah, iblis juga begitu. Iblis itu tidak mau diatur. Iblis itu tidak mau diatur sama Tuhan. Yang mau diatur sama Tuhan itu hanya Islam. Makanya mereka Islam itu tidak bebas. Sementara kerja bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika pekerjaan dihentikan. Mengejar dunia seketika dihentikan. Menuju kepada Tuhan. Seketika itu juga tunduk semuanya. Seluruh bumi, seluruh isi bumi yang disebut Islam, ketika panggilan azan itu datang, wajib hukumnya menanggalkan urusan dunia, menuju kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Sholat. Nah, itu orang yang mau terpimpin hidupnya untuk kemudian menuju kepada keselamatan. Lah yang di sebelah gimana dong? Sekali seminggu itu pun bukan ibadah. Mereka hanya melakukan prosesi-prosesi yang mereka buat-buat sendiri. Cuma datang nyanyi, mendengarkan, ya entah apa-apa yang didengarkan. Mengajak untuk perpuluhan. Cuma gitu-gitu doang. Nyanyi-nyanyi. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah itu, kalau mau masuk surga, takut ke neraka, maka harus tunduk kepada perintah Allah, perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu? Al-Quran.
Sedangkan di Bible mana perintah Tuhannya? Di Lukas ada nggak perintah Tuhan di situ? Masa Lukas adalah Tuhan? Masa Markus Tuhan? Masa Paulus Tuhan? Mereka mencatat itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan mereka, karya tulis mereka sendiri, itu bukan firman Tuhan. Dan mereka tidak pernah mengakui bahwa yang ditulis itu adalah firman Tuhan. Cuman orang Kristen yang mengatakan itu firman Tuhan, penulisnya enggak. Lukas tidak mengakui tulisannya adalah firman Tuhan. Markus juga demikian. Paulus juga mengatakan itu. Yang kutulis bukan firman Tuhan, tapi orang bodoh yang ingin bermegah. Yohanes juga tidak mengatakan tulisannya adalah firman Tuhan. Orang Kristen doang yang menganggap buku-buku itu adalah firman Tuhan. Itu. Jadi kalau mau masuk surga, tempatnya di Islam, bukan di tempat yang lain. Seperti itu Anandaku sayang. Silakan. Tepa sekarang mulai bawa. Tepa. Wah, mana rendu ke klek? Om, Ya. kenapa Bapak saya setiap subuh pergi ke masjid? Nah, karena itu ada perintahnya. As-salatu khairum minan naum. Lebih mulia sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi daripada tidur. Makanya ayah merasa terpanggil. Tuhannya yang memanggil, yang memberikan kehidupan sedang memanggil. Cobalah kalau kita dipanggil sama ibu, "Hei, sini." Gimana kalau kita tidak datang? Ibu marah kan? Nah, ini pencipta kita yang memanggil. Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Pencipta kita yang memanggil, yang memberikan kita oksigen, yang memberikan kita mata, yang memberikan kita hidung, rongga dada, paru-paru, memanggil kita. Yang namanya hamba yang sujud, tunduk kepada aturan mainnya Tuhannya, yang kudu datang meskipun ngantuk. Kenapa? Karena kita harus menang. Menang dari mana? Menang dari iblis. Harus. Itu di Islam. Dan bukan cuman ayah, anak-anak kecil. Islam itu sudah diajarkan dari kecil. Mereka mendengarkan azan beranjak menuju rumah ibadah, masjid. Nah, kalau di gereja, Ananda ini ngapain? Di gereja? Mendengar khotbah, menyanyi, berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Nah, sedangkan Yesus ketika turun ke bumi, justru dia berdoa kepada Tuhannya juga. Ini kesalahan fatal. Ini kesalahan fatal. Berdoa kepada manusia yang justru bertuhan kepada pencipta langit dan bumi. Kesalahan itu, Nanda. Itu salah besar. Yesus mempraktikkan apa? Beribadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kok kita justru menyembah dia? Kan tidak nyambung. Begitu loh, Ananda. Jadi adalah jalan yang terbaik. Karena Bapak sudah masuk Islam, bersyukurlah kepada beliau. Wujud dia cinta, sayang pada kita. Maka beliau rela kemudian melepaskan akidahnya, agamanya yang lama, demi untuk keselamatan anak-anaknya dan istrinya. Lawang disambut itu, disambut upaya orang tua kita. Salami, cium tangannya. Ya, tidak selamanya ayah kita itu ada. Esok hari yang ada tinggal kenangan. Ada masa di mana kita akan mengatakan, ayah, begitu banyak tempat sandaran di bumi ini, tapi tempat yang paling indah untuk bersandar adalah pundakmu. Tapi kalau ayah sudah tak ada,
Mau kayak mana? Ayah adalah manusia pertama yang ada di dalam hidup kita ini yang rela mati untuk kita. Ayah di tempat kerja dibentak, dimaki-maki sama atasan. Kadang dipermalukan di tempat kerja. Dipermalukan. Terkadang air matanya keluar. Nangis, emosi, kesal. Tapi ketika dia mengingat anak gadisnya di rumah, keringatnya itu tak ada artinya. Air matanya itu tak ada artinya. Dimaki di hadapan orang. Dicaci maki, dipermalukan di hadapan orang. Demi anak gadisnya, semuanya itu bukan beban. Dia rela. Ketika dia pulang ke rumah senyum seakan-akan dia hebat. Tapi di luar sana dia mengais-ngais. Rela dia menahan lapar. Rela dia menahan kemudian malu, dipermalukan sama temannya. Demi untuk kita anaknya di rumah. Itulah ayah. Dia tidak mampu kemudian mengurai kata. Dia tidak mampu kemudian menyusun kata-kata untuk melampiaskan kasih sayangnya kepada kita. Tak sanggup ayah itu untuk berpuisi, untuk berpujangga. Tetapi dalam hatinya, manusia yang paling sayang terhadap kita itu adalah ayah selain ibu. Itu ayah rela. Dia mau mati kayak di luar. Dia mau ngapain kayak dipukul, ditonjok demi untuk supaya anaknya bisa bertahan hidup. Ayah lakukan itu. Ayah lakukan apa saja untuk kita. Tidak ada yang kemudian ayah tidak lakukan demi untuk kita. Bahkan membunuh pun demi untuk menghidupi anak-anaknya. Seorang ayah itu berani. Nah, kalau dalam hal duniawi saja mereka berkorban sampai jiwa raga, apalagi tentang keselamatan anak di akhirat. Di akhirat. Itu saking pedulinya orang tua kita. Dulu, karena kebetulan saya pondok. Saya pernah mondok 6 tahun. Terus saya pulang ke rumah. Saya kultum di rumah. Di tengah-tengah abang-abang saya dan adik-adik saya. Orang tua saya pada saat itu masih hidup. Apa kataku? Wallahi saya sambil bercucurkan air mata. Saya bilang gini sama mereka. Ayah, ibu, saya panggil papa sama mama. Papa, mama, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Bersyukurlah karena kita masih sama-sama gitu. Masih ngumpul, masih makan bersama, masih bersenda gurau bersama. Ada saatnya nanti di antara kita pergi duluan. Ada masa nanti kita tak bisa kumpul seutuh sekarang ini. Ada abang, ada adik, ada mama, ada papa. Ada masa nanti kami akan kehilangan papa atau papa yang kehilangan kami. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu kita masih utuh seperti ini. Yuk maafkan ketika ada salah kami. Kami juga sebagai anak maafkan ketika ada kesalahan ayah, mama. Mereka menangis, kami menangis, pelukan, rangkulan. Sambil memohon doa supaya kita tetap bersama di dunia dan di akhirat. Tidak lama kemudian. Mama tiba-tiba tahun 2000 meninggal dunia. Kembali lagi terulang. Saya katakan ke tengah-tengah keluarga saya ketika saya kultum. Biasa habis maghrib atau habis subuh. Aku bilang, ayah masih ingat apa yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu? Di antara kita akan pergi. Ke depan begitu lagi. Ke depan ada lagi kita nih satu persatu dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Maka mumpung kita masih ada sekarang nih, yuk mari kita saling menyayangi, saling mencintai. Makanya keluarga dari bini saya itu heran, keluarga-keluarga heran, bahkan anak-anak saya sendiri heran. Ini abah kok nggak pernah marah sama adiknya? Kok mereka ini bersaudara kok nggak pernah saling sikut satu sama lain? Mereka kok tidak pernah saling membenci dan mereka kok saling membantu. Anak-anak saya aja iri melihat saya dengan adik saya, dengan abang-abang saya. Orang serumah di sini
heran. Loh kapan pernah ya kita bisa melihat orang ini ada ribut kah atau kles kah? Mereka bertemu kayak teman, kumpul, bersenda. Karena kenapa? Kami udah dididik dari kecil, dari orang tua kami. Tak ada marah-marahan, tak ada dendam-dendaman, saling membantu satu sama yang lain. Tidak ada kemudian rasa benci dalam hati. Sesalah apapun kakak saya, sesalah apapun adik saya, tetap benar. Begitu juga beliau terhadap saya. Mereka terhadap saya. Sesalah apapun saya tetap benar. Bagaimana mau ada kebencian? Nah, itulah yang ingin saya pesankan kepada Nanda ini. Mumpung orang tua kita masih ada, yuk manfaatkan situasi, suasana untuk kemudian mengikuti, membuka diri. Jangan dulu masuk Islam kalau memang masih ragu. Tapi berikanlah ruang, bukalah hatimu, berikan ruang untuk ayah berbicara. Dengarkanlah apa yang dia sampaikan. Kalau Ananda merasa itu salah, katakan salah. Kalau Ananda mengatakan itu benar, katakan benar. Lalu mengambil sikap. Kalau yang dikatakan ayah, papa itu benar, silakan lakukan. Terima, sepahit apapun. Karena kebenaran itu terkadang pahit. Tapi pahit belum tentu racun. Terkadang pahit itu obat. Dan begitu juga kepada mama. Sebenar apapun mama, kalau itu salah jangan juga diikuti, tidak boleh. Biarpun orang tua kita kalau salah jangan diikuti. Biarpun orang lain kalau benar diikuti. Apalagi ini masalah keselamatan di akhirat. Maka itu sangat-sangat kemudian sakral. Maka bagaimana caranya kita menelaah? Ingat pesan Om ini. Kristen mengatakan agamanya benar. Islam juga mengatakan agama Islam itu benar. Lalu bagaimana cara untuk memilih? Mana yang benar di antara keduanya? Yang benar-benar. Untuk menilainya, mana yang masuk akal. Itulah yang paling benar. Kristen boleh mengklaim agamanya benar. Islam juga mengatakan agamanya benar. Bagaimana menentukan sikap? Lihat mana yang masuk akal. Kalau Kristen masuk akal, berarti Kristen yang benar. Tapi kalau Islam yang masuk akal, berarti Islam yang benar. Itu kuncinya itu di situ. Siapa yang rasional? Siapa yang masuk akal? Kenapa? Kita ini manusia disekolahkan STK, SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang benar. Apa yang kita pakai? Kenapa kita sekolah? Untuk mengasah otak. Kenapa harus otak? Supaya kita berakal. Kenapa kita berakal? Supaya benar dalam hidup. Kalau begitu, dalam hal beragama, kenapa kita tidak gunakan akal? Supaya kita benar selamat dengan agama yang benar itu. Kita memilih makanan dengan akal. Memilih pakaian dengan akal. Memilih teman dengan akal. Memilih barang dengan akal. Minuman dengan akal. Tapi kenapa giliran memilih agama kita tidak menggunakan akal? Semuanya harus dengan akal. Kenapa? Karena kita bukan hewan. Kita bukan binatang. Akal kita dikasih oleh Allah agar kita sampai kepada Allah. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhannya. Orang yang tidak berakal akan sampai kepada neraka. Sembarang dia sembah. Biar bukan Tuhan dia sembah juga. Oh sudah dilihat. Oh jalan di atas air. Wah ini Tuhan ini. Oh dia menghidupkan orang. Oh Tuhan ini. Padahal itu hanya mujizat doang. Tuhan itu bukan menghidupkan satu manusia. Tuhan itu menghidupkan alam semesta. Itu baru Tuhan. Kalau hanya manusia menghidupkan satu manusia itu hanya mujizat. Bukan Tuhan itu. Kalau ada orang menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, itu hanya mujizat. Kalau Tuhan bukan begitu levelnya. Tuhan itu orang yang tidak ada diadakan. Itu baru Tuhan. Yang tidak ada diadakan, diciptakan. Itu baru Tuhan. Jadi janganlah jatuh cinta kepada makhluk. Yang hanya karena dia bisa membangkitkan orang mati satu orang. Karena dia orang lumpuh. Jangan jatuh cinta kalau dia itu Tuhan. Tapi jatuh cintalah bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sekira begitu. Anandaku yang cantik jelita, yang baik hati. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan nanti di lain waktu. Jangan bosan-bosan hadir di sini. Saya siap menyiapkan waktu untuk memberikan materi-materi. Meskipun sederhana dengan bahasa sederhana. Demikian sementara, silakan. Saya mau tanya lagi satu. Iya. Silakan. Bisakah orang yang lahir di Kristen bisa masuk Islam? Karena pendeta bilang sekali Kristen tetap Kristen. Ya bisa. Bisa. Justru kalau orang Kristen
Kristen itu kemudian masuk Islam, Allahumma ghfirli dari agama ahli Taurat. Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Apakah agama Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Kenapa? Karena agama Yahudi tidak makan babi, Kristen makan babi. Agama Yahudi tidak makan anjing, Yahudi makan anjing. Apa? Kristen makan anjing. Agama Yahudi tidak makan monyet, tidak makan kera, tidak makan padale, pararang, popok. Tapi orang Kristen makan segala. Berarti tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Satu-satunya agama yang lebih baik dari ahli Taurat ya hanya agama Islam. Masa ada orang dikatakan sekali Kristen tetap Kristen? Ya kalau Kristen salah, karena kita belajar sampai kita tahu salah ini, keliru ini. Masa ada Tuhan mati dibunuh manusia? Salah, keliru. Masa kita harus hancur di situ? Ya jangan, itu pembodohan. Maka kita harus keluar mencari kebenaran hakiki. Begitu Ananda. Sampaikan salamku kepada pendeta. Katakan, Pak Pendeta, kata Bang Suma, kalau kita mengatakan sekali Kristen tetap Kristen, Yesus sendiri tidak Kristen kok. Apakah Yesus itu Kristen? Nah, kalau Kristen, kalau gimana? Agama apa itu Tuhan Yesus? Dia orang Yahudi tuh. Dia Yahudi, dia bersunat, dia puasa, dia sholat, dia bersyahadat. Dia Muslim, Yesus itu Muslim. Coba Ananda baca di Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus soleh. Orang soleh itu orang Kristen atau orang Islam? Orang soleh? Iya. Islam. Islam, berarti Yesus adalah orang Islam. 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 Ibrani 5 nomor 7. Ya gitulah Ananda. Jadi kalau bisa nanti Om belikan jilbab, baju muslimah, mukena, hijab. Om sendiri nih yang belikan. Nanti tinggal kirim alamatnya, Om belikan Al-Quran. Untuk belajar Quran, untuk belajar pakai hijab. Terima kasih. Iya, Ananda yang cantik. Masya Allah. Guru semangat, Lek. Ya. Menarang kau bahasa Toraja, Lek. Yolah, karena orang Toraja, Kak. Iya, tapi mana kau mempelajari? Nanti mau toro di Toraja. Nah, Indok memang... boleh? Iya. Indok mesti solambe bicara bahasa Toraja, Lek. Iya. Oh, tapi tak sih anak sengke. Sengke apa? Tak ada kamu sangat sengke. Marah? Oh iya, tak sih anak sengke ake bicara, tak lah. Tak. Baik. Alhamdulillah. Syukurlah. Oke? Oke. Mungkin masih ambil lagi, Lek. Iya. Bongi mo tete siapa mite? Indete hampir mau tete mesa. 1:30. Iya, 1:30. Setengah mesa, setengah mati. Allahu Akbar, Masya Allah. Om, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaanku. Iya, sama-sama Anandaku. Bapakku. Ye, sama-sama. Om doakan Anandaku dilembutkan hatinya menuju kepada hidayah. Itu ya, amin. Ya. Ye, mama mikiolo, matin ro makiolo, matin do maki. Laman joki masikola masiang. Le. Iya. Ya, terus Libur. semangat. Oh, libur. Oh, di kana. Nyaman namoya. Oke, teman-teman. Itulah tadi Ananda kita yang mencoba untuk sedikit belajar tentang hal-hal dasar keislaman. Mudah-mudahan beliau bisa dapatkan hidayah. Kita doakan beliau nanti bisa menjadi tokoh yang besar untuk negara kita ini.
dan juga menjadi tokoh yang besar untuk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada host dan terima kasih kurus semangat ambek. Mudah-mudahan ya anak ta Muraisia ta masalah ngake dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terima kasih kur budak bang. Ya, sama-sama samune. Menarandukan na akle. Menarang. Waktu menatai na. Ya te darah aku te din darah Toraja, den duka darah Bugis, den duka darah Mangkasar. Komplit sempurna. Hah. Karena memang saya itu sebenarnya kalau kita bicara silsilah ya, saya itu bukan orang Indonesia asli, tapi darah saya itu adalah darah ini pencampur antara Sudan dengan Dubai. Kenapa? Karena bapak saya orang Palopo, mama saya Bugis Bone, jadi Bone Palopo campur gitu, jadi tidak asli gitu, campuran. Begini bang, mungkin apa namanya? Saya mau bertanya ini, kamu. Oh ya, kura bapakku Toraja, ibuku Makale. Jadi Singkam menjo. Ustaz Alif monitor. Kurus semangat matindo mau bosku. Alhamdulillah. Sudah stabil Ustaz Alif? Belum stabil Ustaz Alif sinyalnya Gerunda. Ya, Dinda Alif monitor kah? Atau mau istirahat kah? Saya tinggal 1 watt ini. Belum stabil sinyal beliau. WA ke saya barusan. Berputar-putar ini ya. Enggak, udah stabil itu Alif, udah stabil. Sudah. Udah. Oke. Lalu monitor Ustaz. Satu pertanyaan Dinda, satu pertanyaan aja Dinda. Oh adikku sayang. Satu pertanyaan keren. Bang Laude tadi mau tanya, Bang Bima. Silakan Bang Laude. Dinda Liv. Oh cakar Dinda. Iya lanjut. Silakan. Dinda Dito. Laude tadi mau tanya, tadi terputus tadi. Bang Laude mau bertanya apa? Yang terakhir, silakan. Saya cuma mau bertanya. Iya. Mungkin saya salah selama ini bang. Apa itu? Dan dalam hati saya juga bertanya, tidak mungkin saya mau menjawab pertanyaan anak saya ini apabila saya tidak memahami, ya kan? Jadi mungkin selama ini kalau misalnya saya pulang dia bertanya, tapi saya bilang minta maaf nak, saya belum bisa jawab. Kenapa? Dalam hati saya begini Pak, jangan sampai apa yang saya sampaikan sama anak saya salah, ya kan? Terus apa pertanyaannya? Pertanyaannya begini, boy banyak sekali pertanyaannya, tapi saya ukur dari diri saya masih belajar. Yang satu-satu mau dulu apa? Pertama. Yang pertanyaannya dia bilang, siapa Tuhan Bapa begitu, tapi saya jawab ya pencipta langit dan bumi, itu aja saya jawab. Karena saya udah benar itu, udah betul. Pertanyaan ini, tapi takutnya nanti dia pergi ke gereja, cerita-cerita sama temannya, bilang bapak saya bilang begini, itu yang saya waspadai begitu. Saya tidak bisa menyampaikan sesuatu yang saya tidak ketahui, makanya saya diam gitu. Jadi saya minta arahan ke depannya ini, saya mau bagaimana apabila ada pertanyaan dari anak saya begitu. Bisa naik ke sini lagi, abangku. Iya ya. Iya. Kan sudah 1 minggu ini saya selalu ingin naik, kadang naik di apa itu Pak? Beliau juga itu Kian Santang apa? Ya. Nanti tinggal dicatat, sampaikan anakku saya status masih belajar. Islam itu luas gitu. Untuk belajar tauhid itu Nabi Muhammad kepada muridnya aja 13 tahun. Gitu. Jadi ada pertanyaan Bapak catat ya. Nanti Bapak tanya kepada teman Bapak lagi, kan gitu. Dicatat aja Bang. Habis itu nanti tanyakan kepada guru-guru kita yang ada di sini.
sempat juga sih bertanya, bilang apakah Bapak tidak larang saya pergi gereja, kan begitu. Tapi saya bilang saya tidak larang. Cuma intinya cari di agama kamu apakah Yesus memerintahkan seperti saya diperintahkan sholat, saya sholat. Ya, betul. Betul. Dinda Alif masih monitor? Aku monitor Gurunda sebenarnya, cuman suaraku hilang-hilang. Oh, udah bagus Dinda. Normal kayaknya. Kita ini sekarang. estafet dulu, estafet. Ya, ada Bang Henry juga masih belum ada yang tidur kayaknya Gurunda. Ini Mas Ya. Eko. Ya, Mas Dinda Eko, Alif silakan. ya. Ya, Iya, Bang, Aman. Bang Mas Lode Eko. kelas saya serahkan ke Dinda Alif dan Dinda Dito dan yang lain ya. Saya mau bikin kopi campur masako dulu sedikit aja.